Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada di hari yang baru, di minggu yang baru pada saat ini. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Dalam kitab Daniel pasal yang kedua, saudara-saudara, ada sebuah kisah ketika Raja Babel, Raja Babylon, Nebukadnezar, seorang raja yang sangat termasyhur sampai hari ini. Dia bermimpi dan dia tidak ingat apa yang menjadi mimpinya itu. Tetapi mimpi itu sangat menggelisahkan dia. Sangat menggelisahkan, sangat menakutkan dia. Itu sebabnya dia minta semua ahli-ahli mimpi, ahli-ahli nujum, orang-orang pandai di seluruh kerajaan Babilonia untuk datang kepadanya mengungkapkan apa mimpi itu dan apa maknanya. Karena mimpi itu bukan mimpi yang biasa. Dia tahu itu bukan mimpi yang biasa karena begitu menakutkan, begitu menggelisahkan dia. Tetapi semua ahli-ahli mimpi itu, ahli-ahli nujum itu, tidak ada yang dapat membukakan apa mimpinya itu, terlebih lagi maknanya. Bahkan mereka berkata seolah-olah hendak menyalahkan Raja Babel tersebut, Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, Tuhan, mana ada orang di dunia ini yang sanggup mengartikan seperti itu, melakukan hal seperti itu. Tetapi Raja Nebukadnezar sudah berketetapan hati. Kalau kamu semua tidak dapat mengatakan kepadaku apa mimpi itu dan apa maknanya, kamu semua akan dibunuh. Itu ancaman yang luar biasa dari seorang raja, kaisar. Daniel termasuk salah seorang yang terancam. Karena dia adalah salah seorang pegawai istana Babel. Salah seorang yang dianggap orang yang memiliki ilmu di kalangan pemerintahan Raja Babel. Daniel berdoa kepada Tuhan dan Daniel maju menghadap Raja Nebukadnezar, memberitahukan kepada raja apa mimpi itu. Pertama, Daniel menyatakan kepada raja apa mimpi dari Raja Nebukadnezar yang dia lupa apa mimpinya itu. Daniel berkata, Tuanku bermimpi melihat sebuah patung yang tinggi, besar, menjulang, menakutkan. Raja berkata, betul. Lalu Daniel berkata, patung itu kepalanya terbuat dari emas. Kedua dadanya terbuat dari perak. Pinggangnya terbuat dari tembaga. Lalu kemudian kakinya, kedua kakinya terbuat dari besi. Dan jari-jari kakinya terbuat dari besi bercampur tanah liat. Si Raja Nebukadnezar, dia berkata, betul, itulah mimpi yang saya mimpikan. Saya ingat sekarang, itulah mimpi itu. Lalu apa artinya? Daniel berkata, kepala yang terbuat dari emas itu ialah baginda Tuanku Nebukadnezar, raja yang begitu termasyhur sampai hari ini. Digambarkan sebagai sebuah kepala yang terbuat dari emas. Lalu kemudian kedua dada, bagian dada itu, kiri dan kanan, itu adalah raja-raja sesudah Tuanku. Berbicara tentang raja kerajaan Media dan Persia. Lalu kemudian pinggangnya yang terbuat dari tembaga, itu berbicara tentang raja yang kemudian, yaitu kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani. Lalu kemudian sesudah kerajaan Yunani, ada kerajaan yang panjang jangka waktunya, yang keras bagaikan besi,
itulah kerajaan Roma. Kerajaan Roma. Dan di ujung pemerintahan kerajaan Roma, masih bagian dari kerajaan Roma sebetulnya, bagian dari kaki ada 10 jari-jari kaki yang terbuat dari besi bercampur tanah liat, agak rapuh. Itulah kelak pemerintahan daripada antikristus. Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah dalam mimpi itu Raja Nebukadnezar melihat ada sebuah batu besar terguling dari sebuah gunung, bukan diguling oleh tangan manusia. Batu ini menimpa patung yang besar itu, menakutkan itu. Menimpa mulai dari kaki sampai kepada kepala yang terbuat dari emas itu, menghancurkan, meremukkan patung itu begitu rupa, bahkan kemudian patung itu seperti sekam hilang ditiup angin. Lalu apakah maknanya? Bahwa kemudian dikatakan demikian, ayat yang ke-44, saudara-saudara, Daniel pasal 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan ini akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Saudara-saudara, inilah yang dijelaskan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar, bahwa maknanya adalah di akhir pemerintahan dunia ini Allah akan menghancurkan seluruh kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Siapa yang akan menghancurkannya? Sebuah batu yang terungkit lepas dari sebuah gunung, bukan karena pekerjaan tangan manusia, tetapi karena pekerjaan tangan Allah, menghancurkan semua kerajaan yang ada di dalam dunia. Apakah batu itu yang terungkit itu? Itulah kerajaan Kristus, kerajaan Allah yang pada akhirnya akan melenyapkan seluruh kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan, yang akan menang atas segala kerajaan yang ada di atas muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita adalah warga kerajaan Allah itu. Di dalam kitab Ibrani pasal 12, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 27. Saya membaca mulai dari ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus penulis surat Ibrani kemudian menjelaskan bahwa satu kali lagi Allah telah berfirman, Allah akan menggoncangkan bukan hanya dunia ini tetapi langit juga. Jadi langit dan bumi akan digoncangkan oleh Tuhan, akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi akan ada satu hal yang tak akan lenyap, yang tak akan tergoncangkan, yaitulah kerajaan Allah yang dilihat dalam mimpi oleh Nebukadnezar. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita adalah merupakan warga bagian daripada kerajaan Allah itu. Karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yang kekal untuk selama-lamanya. Marilah kita beribadah, marilah kita mengucap syukur kepada Allah, beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dengan apa? Rasa hormat kepada Tuhan, rasa takut kepada Tuhan. Karena Dia, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, sangat membanggakan, sangat disyukuri karena kita adalah warga kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami adalah warga kerajaan-Mu, kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan dunia akan lalu, akan binasa, tapi kerajaan-Mu adalah kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak atas segala berkat-Mu di sepanjang minggu yang lalu dan minggu ini, hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau adalah Gembala Agung yang memelihara kami. Maka kebajikan dan kemurahan dari Tuhan, itulah yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.